Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul layla fin nahari wa tulijun nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahu al-adina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla, an azilla aw uzalla, an adlima aw uzlama, an ajhala aw yujhala alayya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kita muliakan Imamul A'zam Abu Imam Syekh Masjid Baitul Huda Panggoy, pengurus Masjid Baitul Huda Panggoy, para imam rawatib perangkat desa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kita bersama yang berhadir pada subuh hari yang berbahagia ini, kemudian Bapak dan Ibu sidang jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan usaha yang kita lakukan di setiap hari awal pagi kita untuk mengawali pagi kita dengan rukuk dan sujud, semoga berbalas syurga insyaallah pada hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak diragukan akan terjadinya hari tersebut. Bapak dan Ibu sidang jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dengan banyak manusia. Dari A sampai Z, dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari awal kehidupan sampai mati. Karena kita secara fitrah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berinteraksi dengan manusia, maka tidak mungkin kita menjalani hidup dalam kesendirian kita tanpa berinteraksi dengan manusia. Kita butuh dengan orang, orang juga butuh dengan kita. Maka dalam interaksi yang kita lakukan tersebut, hal yang perlu kita sadari bahwa kita sama-sama manusia.
Namanya manusia tentu tidak ada yang sempurna. Dan biasanya secara fitrah juga kecenderungan kita di dalam kita bergaul dengan manusia itu, kepinginnya kita adalah seperti yang kita pikirkan terhadap orang lain. Kita akan terganggu ketika kita berinteraksi dengan manusia tersebut saat tidak seperti yang kita pikirkan, sehingga muncullah kekecewaan terhadap orang. Bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan kekurangan, kealpaan, tidak ada yang sempurna, kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan itu pasti. Pun demikian dengan orang lain. Kita bukan malaikat, dan yang kita berinteraksi juga bukan malaikat. Dan tidak perlu kita berharap tidak ada kekecewaan dalam interaksi itu. Tidak ada kekeliruan, tidak ada kealpaan, mulus-mulus saja sesuai dengan pikiran kita. Itu tidak akan terjadi. Bahwa kemudian dalam interaksi itu akan ada perbedaan-perbedaan antara kita dengan orang lain. Bahkan perbedaan-perbedaan itu kita bisa saksikan di dalam rumah kita sendiri, antara kita dengan pasangan kita, antara kita dengan buah hati kita, anak-anak kita, antar anak-anak kita yang padahal berasal semuanya dari kita, anak kandung kita dengan pasangan kita, atau bahkan di antara mereka ada yang kembar. Tapi perbedaan-perbedaan itu bisa kita saksikan dalam keseharian kita, bahwa mereka berbeda. Demikian juga orang-orang yang ada di luar sana, ketika kita berinteraksi dengan mereka pasti akan berbeda dengan kita, dan antar sesama manusia itu pun akan berbeda-beda. Maka dalam Islam kemudian interaksi-interaksi yang kita lakukan ini adalah disebut dengan ukhuwah. Berbicara tentang ukhuwah secara teoritis gampang, mudah sekali. Kita berbicara tentang ukhuwah, tentang salamatus sudur, tentang tasamu, tentang tawazun, tentang berjiwa besar, memaafkan, saling toleransi dan sebagainya. Secara teoritis itu mudah, gampang sekali ngomongnya. Tapi akan berbeda ketika praktek di lapangan, saat kita berinteraksi dengan manusia. Yang kita jumpai tidak sesuai dengan pikiran kita itu, tidak sesuai harapan kita. Kita kepinginnya orang ini begini, orang itu begitu, kalau berinteraksi dengan saya begini, kepinginnya kita. Tapi saat kenyataan kemudian berbeda. Ternyata persoalan ukhuwah, salamatus sudur, berjiwa besar dan sebagainya ini akan menjadi tidak gampang saat prakteknya. Berukhuwah dengan orang yang sejalan pikirannya dengan kita itu mudah, mulus. Kita ngomong dia iyakan, dia ngomong kita iyakan, nggak ada yang tidak, nggak ada bantah. Sejalan pikirannya, sepaham kita, sepakat. Itu mulus. Tapi yang perlu kita sadari bahwa itu tidak akan terjadi. Bahkan dalam rumah kita sendiri demikian, antara kita dengan pasangan kita. Karena memang Allah ciptakan kita berbeda. Kita sebagai laki-laki yang senantiasa mengedepankan logika-logika kita dalam semua hal, sementara pasangan kita, istri, mengedepankan perasaannya dalam semua hal. Nggak ketemu. Makanya disebut pernikahan itu mencocokkan banyak hal yang tidak cocok di antara suami dan istri. Demikian ketika kita berinteraksi dengan manusia, akan menjadi semakin sulit ketika tidak sepaham, tidak sependapat.
tidak sefikroh, tidak sealiran pikirannya. Terjadi perbedaan, terjadi bantahan. Kita ngomong, oh nggak begitu, dia bantah. Dia ngomong, kita bantah. Terjadilah perselisihan, perdebatan dan sebagainya. Nah, disinilah ujian ukhuwah itu terjadi. Disinilah ukhuwah itu akan diuji sejauh mana sebenarnya kita sedang berukhuwah dan sejauh apa kita mencintai saudara kita dalam ukhuwah Islamiyah itu. Saat sudah mulai berbeda dan saling berbantahan, terjadi perselisihan, beda pendapat dan sebagainya. Nah, di sini kemudian hati kita akan diuji, keruhkah ia, tergoncangkah ia, atau sebaliknya, karena cinta kita karena Allah yang berdasarkan iman kepada saudara kita, kita tidak mempermasalahkan perbedaan-perbedaan itu. Dan inilah yang dicontohkan, yang diteladankan oleh para sahabat, oleh para salafus saleh, oleh para oleh tabi'in, oleh para ulama, baik ulama salaf maupun khalaf. Mereka telah memberikan keteladanan yang terbaik kepada kita bagaimana berukhuwah ketika berselisih, ketika tidak sependapat, ketika tidak sefikroh, ketika tidak seperti yang kita fikirkan. Bahwa cinta yang dibangun antar sesama kita dalam ukhuwah itu adalah cinta karena Allah yang berdasarkan iman. Maka kalau itu dasarnya, perbedaan-perbedaan tadi itu akan tersingkirkan sehingga ukhuwah tetap berjalan dengan baik. Dan ujian paling sulit dalam ukhuwah itu di situ, ketika kita berbeda. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Modal awal yang harus kita miliki dalam perjalanan ukhuwah itu adalah dzon, sangkaan. Bukan hanya dalam berhablum minan nas, dalam berhablum minallah pun sangkaan itu adalah modal awal. Dan itulah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadaku, sesungguhnya aku, kata Allah, ini sesungguhnya aku itu sesuai dengan dzan abdi, hambaku. Jika hambaku menganggap aku baik, menyangkakan aku baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan itu. Jika hambaku menganggapku tidak baik, zalim, maka dia akan dapatkan kezaliman itu. Jadi ternyata dalam berhablum minallah saja itu diawali oleh sangkaan. Sangkaan itulah yang membentuk sebuah keyakinan. Bagaimana kita meyakini Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam berhablum minannas juga demikian. Sangkaan itu, zon itu adalah awal dari hubungan dan interaksi kita dengan sesama manusia. Dan bahkan Ibnu Umar radhiyallahu an mengatakan, zon itu bagian dari doa dan awal doa kita kepada saudara kita. Disinilah pentingnya husnudzon. Dan itulah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bab ukhuwah surah Al-Hujurat ayat 12. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengurai haluan, garis-garis besar haluan ikatan persaudaraan mulai dari ayat 10 sampai dengan 13. Nah, di ayat 12 salah satu hal yang diingatkan oleh Allah dalam persoalan ukhuwah itu adalah dzan. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibudzan. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menghindari, menjauhi sangkaan-sangkaan yang tidak baik. Inna ba'dhan itsm. Karena sebahagian besar dari dzan, sangkaan itu adalah dosa. Su'udzon, buruk sangka. Maka ketika kita husnudzon dengan saudara kita,
dalam interaksi kita, artinya kita sedang mendoakan ia baik dalam sangkaan kita, maka kita akan dapatkan kebaikan itu. Allah akan kondisikan kebaikan-kebaikan itu karena doa kita itu. Tapi ketika kita mengawali interaksi dengan manusia suudzon, buruk sangka, curiga, dan inilah awal doa kita untuk saudara kita, maka Allah akan kondisikan hal yang seperti itu terhadap kita, sehingga kita mengatakan, nah kan betul apa yang saya duga. Bahwa dzon itu juga bagian dari doa awal kita kepada saudara kita dalam awal interaksi yang kita lakukan. Maka akhlak yang paling rendah, yang terbaik di dalam ukhuwah itu adalah husnuzon. Karena dari sana semua bermula, dari sana semuanya berawal. Ketika kita husnuzon, kita doakan kebaikan, maka kita dapatkan interaksi yang baik. Ketika kita suuzon, berarti kita doakan keburukan, maka buruklah yang terjadi dalam interaksi yang kita lakukan itu, sehingga yang muncul kemudianlah kekecewaan. Nah, yang luar biasa lagi adalah ketika kita berhusnuzon dengan orang-orang yang berbeda dengan kita, yang tidak sependapat dengan kita, yang tidak sepaham dengan kita, yang tidak sealiran pikiran dengan kita. Kita husnuzon, kita doakan kebaikan dalam interaksi kita, maka Allah kondisikan kebaikan itu. Karena persoalan interaksi sesungguhnya adalah persoalan hati, dan ketika berbicara persoalan hati, berarti kita membicarakan kendali dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melembutkan hati? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengkondisikan hati menjadi baik? Allah Subhanahu wa taala. Maka berharaplah kepada Allah dalam interaksi yang kita lakukan. Semoga interaksi ini menjadi baik. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam perjalanan ukhuwah itu hal yang dibutuhkan adalah salamatus sudur, lapang dada, berjiwa besar. Seperti di awal saya katakan tadi, kita ini jamaah manusia, bukan jamaah malaikat. Sebaik apapun manusia, mesti ada salahnya, mesti ada kelirunya, mesti ada kurangnya, mesti hal ada yang tidak cocok dengan kita. Kita juga demikian yang dianggap oleh orang, karena kita memang sama-sama manusia. Kita sadari kekurangan kita, kelemahan kita, kesalahan kita, kekeliruan kita, maka kita harus paham juga dengan orang lain bahwa begitu. Hanya para nabi dan rasul saja yang maksum, selain itu tidak ada. Demikian sebaliknya, seburuk apapun manusia, sejahat apapun, sezalim apapun, mesti ada kebaikan pada dirinya, karena itu fitrah yang Allah ciptakan. Allah menciptakan manusia itu berdasarkan hanifah, kebaikan. Nurani yang ada dalam diri manusia, fuadun afidah, yang berada jauh di dalam relung hati manusia itu baik, hanif. Kondisinya begitu Allah ciptakan. Kecenderungannya kepada kebaikan, menginginkan kebaikan, seburuk apapun dia, mesti ada kebaikan pada dirinya. Akui kebaikan itu. Nah, ketika kita menyadari akan hal seperti itu, maka akan bisa berselamatus sudur, berjiwa besar, berlapang dada dengan manusia. Bahwa inilah manusia, kita jemaah manusia, tidak akan pernah menjadi malaikat dan tidak berubah menjadi jin, menjadi syaitan, tetap manusia. Maka dalam interaksi-interaksi yang kita lakukan itu, yang paling penting adalah kebaikan yang kita tebarkan. Mulai dari kasat yang ada di dalam kalbu kita, sampai kepada pola fikir kita yang Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal tersebut, tampil dalam senyuman dan wajah kita, kemudian terlihat dalam interaksi kita, terpancar di dalam setiap kalimat-kalimat yang keluar dari tenggorokan kita. Tebarkan kebaikan dan orang merasakan kebaikan itu. Nah, itulah muslimin. Karena Islam wal muslimin rahmatan lil alamin.
Islam dan orang Islam itu rahmat bagi sekalian alam. Bukan hanya bagi manusia. Bahkan makhluk Allah yang lain pun harus merasakan rahmatnya, kehadiran kita, keberadaan kita sebagai seorang muslim. Sehingga Islam sangat mengedepankan dan menjunjung tinggi adab. Bukan hanya adab dengan manusia, tapi juga adab dengan makhluk lain. Sampai dengan rumput, batu kita punya adab. Dengan hewan kita punya adab. Apalagi dengan manusia. Diatur semua adab itu. Adab dengan Allah, adab dengan sesama manusia, adab dengan sesama orang beriman, adab dengan keluarga, adab suami istri, adab orang tua anak, guru murid, semua ada adabnya. Dan Islam menjunjung tinggi adab. Sehingga bahkan persoalan adab ini lebih tinggi daripada ilmu. Al-adabu fauqal ilm. Jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang salamatus sudur, berjiwa besar, berlapang dada. Ini juga teori gampang, mudah. Tapi akan berbeda halnya ketika kita mulai berinteraksi untuk bisa berlapang dada. Dengan hal-hal yang mengecewakan kita, dengan hal-hal yang tidak cocok dengan kita, dengan hal-hal di luar dugaan kita, di luar pemikiran kita, sehingga kita terkaget, terkejut. Kok bisa begitu? Kok iya begitu? Loh, saya nggak nyangka gitu. Nah, di sini dibutuhkan lapang dada kita, jiwa besar kita. Nah, ketika kita berbicara tentang lapang dada, jiwa besar, maka di sana harus diawali dengan sebuah kata, maaf. Sebuah pribadi yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pemaaf. Kita punya salah dengan orang, orang juga punya salah dengan kita. Ya udah, maafin saja salah orang, insya Allah orang akan memaafkan dosa kita, kesalahan kita. Saling memaafkan. Ada banyak hal pada diri kita tidak cocok bagi orang. Kita sudah menganggap ini baik, tapi bagi orang belum. Atau bagi sebahagian orang cocok dengan kita, sebahagian lain tidak. Yang satu mengatakan, bere. Seperti itulah. Yang satu mengatakan, anda begitu. Saya kecewa dengan anda. Padahal hal yang sama. Tapi kok cocok bagi sebagian orang, tidak sebagian orang. Demikian juga kita dengan orang. Ada hal yang cocok dengan kita, ada hal yang tidak cocok. Ada hal yang menurut kita itu tidak cocok, tapi menurut orang cocok. Ada hal yang menurut kita ini cocok, tapi menurut orang tidak cocok. Jadi begitulah manusia. Dan itulah manusia. Tak mungkin sama semuanya. Kita mengatakan cocok, orang tidak mengatakan tidak cocok. Orang mengatakan kita cocok, ada sebahagian mengatakan tidak cocok. Bingung kita memang. Nah, disinilah perlunya salamatus sudur, lapang dada, jiwa besar. Ada hal yang kita memuji tapi orang mencaci. Ada hal yang orang mencaci tapi sebahagian memuji. Begitulah hidup. Dan memang kita hidup dengan manusia, sehingga butuh jiwa besar, lapang dada, udah maafkan saja. Dan di antara tradisi para sahabat adalah ketika sebelum tidur mereka memohon kepada Allah keampunan dan kemaafan diri mereka, keluarga mereka, dan semua kaum muslimin. Yang dengan itu mereka berharap jika ada dosa-dosa yang tersembunyi yang mereka tidak sadari dalam interaksi yang mereka lakukan tadi satu hari, yang membuat hati orang sakit, kecewa dan sebagainya, semoga Allah maafkan. Ketika kita mau memohon kepada Allah keampunan, kemaafan terhadap orang lain, dan kemudian memohon kepada Allah agar kemudian Allah memaafkan dosa orang dengan kita, maka dengan sebab itu Allah akan memaafkan kita. Ini jiwa besar. Mudah sekali di dalam memaafkan dan tidak sulit di dalam meminta maaf. Karena dua hal ini juga terkadang hal yang bertolak belakang. Ada orang sulit sekali minta maaf tapi mudah memaafkan. Ada orang mudah sekali meminta maaf tapi sulit memaafkan. Nah, yang betul dua-duanya mudah. Minta maaf mudah, memaafkan mudah.
maka Allah pun akan mudah di dalam memaafkan kita. Karena kita mudahkan semuanya. Kita sadari salah, langsung minta maaf. Kita sadari ada orang salah dengan kita, kita langsung memaafkan tanpa menunggu dan menanti dia datang untuk minta maaf. Maka dengan sebab itu Allah juga mudah di dalam memaafkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Tidak ada hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para pemaaf dan orang-orang yang begitu mudah meminta maaf kecuali ikraman, kemuliaan, kata Rasulullah SAW, riwayat Muslim. Kemuliaan itulah yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita tidak akan terhina dengan meminta maaf, tidak akan jatuh dengan memaafkan. Justru kita akan ikraman, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukhuwah salamatus sudur. Ada dua hal yang seiring di dalam perjalanan interaksi yang kita lakukan dengan sesama manusia. Baru nanti kemudian tasamuh dan tawazun, toleransi dan keseimbangan. Nah, ini buah dari ukhuwah dan salamatus sudur tadi. Terlebih ketika hari ini, di akhir zaman ini, di tengah perpolitikan dunia yang begitu dahsyat, kaum muslimin harus merapatkan barisan, menjaga shaf kebersamaan kita dalam tanda kutip perbedaan-perbedaan yang terjadi di tubuh kita sendiri. Orang-orang munafikin, orang musyrikin, orang kafirin hari ini rapat safnya, bersatu untuk melemahkan Islam dan kaum muslimin. Maka kita tidak boleh menjalankan agenda orang di dalam melemahkan diri kita sendiri. Karena perbedaan tadi fitrah, maka jalani saja ukhuwah kita dengan salamatus sudur. Rapatkan barisan kita, jaga shaf kita, agar kita tidak mudah dipecah belah dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Satukan hati dan cintailah setiap kaum muslimin siapapun mereka karena Allah. Kalau cinta karena Allah itu sudah ada, maka tidak ada kebencian dan kekecewaan. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu melaksanakan agenda orang untuk menjadi provokatif terhadap kaum muslimin sesama kita. Orang akan bertepuk tangan nanti, bersorak. Mereka bersatu, kemudian memberikan peluru-peluru, agenda-agenda di dalam tubuh kita yang kemudian kita sendiri yang merusaknya dari dalam, sehingga rapuhlah benteng ketahanan kita. Dengan sangat mudah kemudian kesatuan dan persatuan kita, ukhuwah kita dihancurkan oleh orang. Dan ini perlu kita waspadai oleh setiap kita kaum muslimin, terutama di tengah perpolitikan dunia yang luar biasa pada hari ini. Hari ini serba susah. Ekonomi susah, semua susah. Pandemi ini entah kapan berakhir. Resesi sudah mulai terjadi. Perusahaan dah gulung tikar, hotel dah jadi rumah hantu. Semua melemah. Dunia usaha melemah. Jangan sampai dalam beragama pun kemudian kita lemah. Jangan sampai dalam ukhuwah pun kemudian kita menjadi longgar. Maka kita perlu jaga ini semuanya dengan baik. Kita punya solusi. Islam memberikan solusi. Kebersamaan kita di dalam menjalani kehidupan ini, itu adalah bagian dari solusi. Maka jaga ukhuwah kita dengan salamatus sudur, sehingga kita bisa menghadapi semua polemik yang terjadi dalam kehidupan dunia pada hari ini, bukan semakin menjadi bagian dari para pengeruh
tetapi menjadi bagian dari orang-orang yang menyejukkan. Kalaupun kita tidak terlibat dalam apapun, paling tidak doa-doa kita untuk orang-orang yang terlibat, bukan memperkeruh suasana. Jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syiar Muhaibah Subuh, gerakan pemuda subuh, dan apapun judulnya yang lain yang dilakukan oleh setiap kita, baik itu ormas maupun masjid dan lembaga-lembaga lainnya, adalah dalam rangka untuk kebaikan kita bersama dunia dan akhirat. Maka tidak perlu kita kemudian mengatakan ABC dan sebagainya, hal-hal yang tidak baik terhadap semua kebaikan-kebaikan itu. Dan jangan cepat memvonis ketika memang tidak cocok dengan kita. Biarkan saja, selama itu baik maka terus berjalan. Tidak cocok dengan kita, ya sudahlah. Karena tidak perlu semua harus cocok dengan kita memang. Pikiran kita juga berbeda dengan orang berbeda dengan kita. Allahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, merahmati kita, melindungi kita, dan mengangkat penyakit ini sehingga cepat selesai dan membuat kita semakin lebih baik ke depannya dalam semua hal. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala akan membuat kita selalu membersamai dalam kebersamaan, bukan hanya di dunia, tapi kita bermunajat kepada Allah. Semoga kebersamaan seperti inilah yang akan berlangsung nanti di syurga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik. Ya Allah, Engkaulah yang Maha mengetahui isi hati kami semuanya. Engkaulah yang Maha mengetahui isi hati kami semuanya. Apa yang ada di dalam hati kami, Engkau mengetahui semuanya. Baik buruk semuanya Engkau yang mengetahui, ya Allah. Engkaulah yang memberi penilaian terhadap hati-hati kami, ya Allah. Qad ijtama'a ala mahabbatik. Kumpulkan, satukan hati-hati kami dalam cinta kepadamu, dalam keimanan kepadamu, untuk saling mencintai sesama kami karenamu, ya Allah. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa wathiqillahumma rabitataha wa addimuddaha wahdiha subulaha wa mla'ha binurikal ladzi la yakhbu washrah suduraha fi dhil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Irhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.